Hai Hai Detikers, Detikers, kembali lagi bersama saya Ferdian Zikran dan rekan saya Vidya Pinandita di eLife Enhance Your Best Life. Nah, apa kabar nih Fit? Baik, puji Tuhan. Kamu gimana, Fer? Alhamdulillah, waduh ini kita harus tetap semangat ya Bener buat terus banget. menjaga yang namanya kesehatan kita apalagi di tengah-tengah pandemi. Nah, bagaimana dengan Detikers semuanya? Gimana kabarnya? Kita berharap Detikers dimanapun Anda berada, lagi ngapain pun atau saat ini lagi menyaksikan kami di sini di eLife. Semoga sehat selalu. Jangan lupa ya di tengah-tengah angka COVID yang semakin ini kalau kita lihat frekuensinya makin naik gitu ya. Benar. Semoga kita semua masih bisa mempertahankan kesehatan kita, termasuk juga mempertahankan kebiasaan untuk selalu meningkatkan protokol kesehatan, yakni 5M. Jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, lalu kemudian jangan lupa untuk menghindari yang namanya kerumunan. Kalau bisa nih ya, kurang-kurangin yang namanya mobilitas keluar begitu. Kalau misalnya aktivitas bisa dilakukan di rumah ya udah di rumah aja. Dan jangan lupa juga untuk selalu yang namanya menjaga jarak. Ini juga yang Penting banget ya. Bener. penting banget. 1 meter udah pas. Cuma kita agak riweh ya. Iya benar sekali. Baik dan tentu malam hari ini pasti akan ada bahasan yang selalu seru untuk kita perbincangkan ya. Benar banget. Barang nih, Isfar. Hmm. Well, seiring kasus yang lagi meningkat dengan signifikan ini, Yes. sadar nggak sih kalau mungkin kita dan teman-teman Detikers juga selama pandemi ini jadi punya kebiasaan-kebiasaan baru yang sebenarnya baik. Misalnya, Ah, berolahraga mungkin kita Bener. yang tadinya aduh acuh tak acuh gitu ya soal olahraga gara-gara pandemi jadi ikut-ikutan olahraga, which is nice, bagus banget. Atau mungkin jadi suka berjemur kalau pagi. Lo berjemur nggak? kadang. Kadang ya, Kadang. menyempatkan at Waduh, least. ketahuan. Karena katanya itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Atau mungkin habit lainnya jadi care soal asupan suplemen dan vitamin. Nah, bener banget. Itu kan penting banget. Mungkin sebelum pandemi kita agak acuh tak acuh gitu ya. Penting nggak sih minum suplemen tiap hari? Dan di tengah pandemi ini jelas menjaga daya tahan tubuh jadi satu hal yang penting banget. Bener. Tapi mungkin kalau soal vitamin atau suplemen, kamu udah tahu banget belum sih sebenarnya vitamin apa sih yang cocok? Nah, ini dia. Ini yang juga jangan sampai menjadi salah diterapkan begitu bener banget. di kalangan masyarakat, warga ataupun Detikers semuanya, karena yang namanya vitamin mungkin saja bisa jadi ada yang bisa konsumsi oleh tubuh kita atau mungkin juga ada yang nggak boleh terlalu sering dikonsumsi. Ya. Tapi biar makin jelas, ada baiknya kalau misalnya kita langsung ajak narasumber kita yang akan bergabung dan sudah ada narasumber kita hadir. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Halo Apa dokter kabar? Raisa Juanda, apa kabar dok? Ya, kabar baik. Gimana Sehat nih selalu semuanya? ya? Ya, sehat selalu. Mungkin kita mau kenalin dulu kali ya ke teman-teman Detikers. Jadi Yes. malam ini kita udah kedatangan narasumber yang seru banget, yang pastinya bisa menjawab kebingungan kita tentang vitamin dan suplemen tadi, Benar. yaitu Dokter Raisa, dokter spesialis gizi klinik. Baik dok. Nah, kita sekarang ini kan lagi di masa pandemi. Ada kebiasaan tadi yang sudah disebut juga sama Vidya. Ternyata selain berolahraga makin rajin gara-gara pandemi, lalu kemudian ada mengkonsumsi yang namanya suplemen dan vitamin. Nah, boleh dijelaskan dulu nggak sih, dok, sebenarnya vitamin dan suplemen yang kemudian bisa dikonsumsi oleh kita nih, termasuk juga Detikers yang saat ini menyaksikan, apa sih vitamin dan suplemen penunjang utama yang sebaiknya dikonsumsi sehari-hari untuk kita? Oke, jadi sebenarnya vitamin dan suplemen ini tuh sifatnya hanya tambahan ya, kayak suplementasi. Jadi ditambah kalau memang asupannya kurang. Nah, jadi memang diutamakan yang utama itu dari mana? Yaitu dari makanan kita sehari-hari nih. Gitu. Jadi kita harus makan makanan yang sehat. Jangan makan yang asal kenyang aja atau asal enak aja, tapi kita perhatikanlah komponen nutrisi dari makanan-makanan yang kita makan nih. Nah, kalau memang makanan kita sudah sehat, misalnya sudah makan porsi sayur dan buah minimal 5 porsi per hari. Gitu, makannya pun menganut prinsip gizi seimbang ya, ada karbohidratnya,
Ada proteinnya, ada lemaknya, vitamin dan mineral. Nah, tentunya suplemen ini sebenarnya sifatnya tambahan, jadi nggak diperlukan lagi nih. Kecuali kalau kita memang dalam kondisi yang lagi sakit atau lagi nggak enak badan. Misalnya sekarang kondisi lagi pandemi ya, atau kita lagi terpapar dengan orang yang positif COVID yang erat dengan kita kontaknya. Nah, itu boleh-boleh aja ditambahkan. Nah, Gitu. jenis vitamin apa nih yang pas mungkin ya untuk melihat saat ini kan lagi pandemi, Dok. Semua orang pasti yang namanya untuk bisa tetap sehat tuh dilakukan dengan cara apapun. Yang penting saya sehat begitu. Beli vitamin apapun deh. Mau vitamin C, mau vitamin D, zinc dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini suplemen-suplemen yang seperti ini atau vitamin-vitamin seperti ini udah cocokkah, Dok? Atau mungkin ada perlu tambahan atau vitamin yang lain yang bisa ikut mengasupi di dalam tubuh kita? Oke, jadi kalau dari Kemenkes ini sudah mengeluarkan guideline ya. Guideline untuk orang yang terkena COVID, baik itu ringan maupun berat, sebaiknya ada vitamin yang tetap dikonsumsi nih. Itu apa? Yaitu vitamin utamanya adalah vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Nah, itu yang utama, 3 itu. Tapi terlepas dari ketiga vitamin itu, sebenarnya kita itu memerlukan banyak sekali vitamin dan mineral lainnya. Seperti contohnya vitamin A, vitamin E, lalu vitamin B kompleks, selenium, omega 3 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak nih yang diperlukan. Oke, Dok. Nah, tadi di awal dokter bilang begitu ya, bahwa sebenarnya vitamin dan suplemen ini kan sebagai penunjang aja. Kalau memang sudah mengkonsumsi makanan, lalu kemudian sayur-sayuran, buah-buahan sudah terpenuhi dengan kandungan-kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana kemudian dengan vitamin-vitamin penunjang ini dan kinerjanya juga seperti apa ya untuk tubuh kita sendiri, Dok? Oke, nah jadi kalau kita ngomongin vitamin ya, vitamin itu dosisnya harus tepat. Nggak boleh kekurangan, karena kalau kekurangan nggak ada efeknya buat tubuh kita. Tapi kalau kelebihan, vitamin ini juga nantinya bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang ada bukannya malah menyehatkan, malah dianggap sebagai oksidan atau dianggap sebagai musuh gitu dari tubuh kita. Jadi tubuh kita malah menyerang gitu. Jadi hati-hati dalam memilih vitamin ya. Sebaiknya tetap konsultasi ke dokter, ataupun kalau beli sendiri cari yang dosisnya itu jangan yang terlalu besar. Karena yang ada sekarang nih rata-rata ya, kebanyakan orang itu karena tahu nih vitamin harus dikonsumsi biar sehat, biar mencegah penyakit. Yang ada diminum dosisnya itu berkali-kali lipat. Nah, hati-hati gitu. Dan cara kerja vitamin ini sendiri sebenarnya berbeda-beda tergantung jenis vitaminnya. Jadi memang sudah ada beberapa vitamin yang ini sudah ada jurnalnya ya, terutama untuk masa pandemi nih. Contohnya misalnya vitamin C ini memang sifatnya antioksidan dan juga bisa meningkatkan sistem imun kita. Vitamin D juga ya sama seperti C. Dan kalau zinc sendiri ini ternyata bisa membantu menghambat replikasi atau perbanyakan dari virus. Gitu. Jadi dia bisa menghambat virus itu berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, Dok, kita sebagai awam gitu ya, mungkin melihatnya namanya vitamin gitu ya. Kalau kita ke toko atau kita ke apotek atau ke gerai mana gitu ya. Vitamin kan ada banyak banget nih, Dok, ragamnya, beragam merek, beragam klaim khasiatnya, mungkin dosisnya juga beda-beda. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai awam gitu ya, apalagi di tengah pandemi, rasanya kan banyak gitu ya orang yang jadi, wah kayaknya perlu nih konsumsi vitamin ini, terus ditambah lagi kayaknya perlu nih konsumsi vitamin ini. Nah, Dok, menurut pengamatan dokter nih, terutama di tengah pandemi ini di mana orang-orang jadi semakin rajin gitu ya mengkonsumsi vitamin. Menurut pengamatan dokter, kasusnya seperti apa sih, Dok, sekarang di lapangan, atau pendapat dokter bagaimana? Apakah benar seiring pandemi ini semakin banyak orang-orang yang aware gitu, atau justru konsumsi vitaminnya jadi malah cenderung pada berlebihan gitu, Dok?
Ya, jadi kalau yang saya amati nih selama pandemi ini, yang pasti ada baiknya itu karena orang-orang jadi peduli terhadap kesehatan ya. Yang tadinya mungkin kerjanya sampai malam, begadang terus, kayak gitu nggak pernah peduli deh, boro-boro minum vitamin gitu ya. Sekarang jadi lebih aware gitu. Jadi, oh memang harus sehat nih buat tercegah terkena penyakit apapun gitu ya. Tapi ada buruknya juga nih. Buruknya apa? Orang-orang tuh cenderung itu dia banyak yang beli vitaminnya itu langsung dosisnya berlebihan. Jadi saya menemukan beberapa seperti itu. Jadi misalnya apa namanya ada yang bilang ya misalnya vitamin C bagus gitu. Oke, wah bagus minumnya langsung over banget gitu. Bisa 3 kali 1000 miligram. Nah itu kan tentunya terlalu berlebihan gitu. Buat apa minum sebanyak itu? Gitu. Jadi memang harus hati-hati juga nih, apalagi vitamin dan mineral ini kebanyakan banyak yang bisa dibeli bebas ya. Gitu. Malah orang-orang langsung ngeborong bisa sampai habis semua tuh. Gitu. Jadi hati-hati. Karena udah kalap takut kehabisan vitamin di apotek dan juga tempat-tempat obat lainnya begitu ya. Iya benar, malah yang ada diborong gitu. Nah sebaiknya jangan juga nih, karena kan yang pertama buat apa, nggak berguna juga kalau minumnya dengan dosis yang over seperti itu. Dan lagi kan kebiasaan menimbun itu juga tidak baik ya, mendingan kita kasih kesempatan ke orang lain yang memang lebih butuh gitu. Ini sesuatu yang nggak asing gitu ya, terjadi di kita-kita nih sama pandemi. Sempat impulsif buying masker, ingat nggak tuh awal-awal pandemi kan ya, susah banget cari masker, harga naik ya, sampai harganya gila naiknya. Terus ada hand sanitizer sempat. Sekarang vitamin, kayaknya sekarang vitamin suplemen juga banyak tuh yang kemudian juga ditimbun sampai akhirnya kita susah mendapatkan suplemen vitamin dan lain sebagainya. Tapi didapat pun harganya mahal jadi gitu mahal gitu ya. Nah kita pengen ngingetin teman-teman Detikers di rumah yang mau titip pertanyaan atau mau sampaikan komentar atau sharing ceritanya juga boleh banget. Tinggal kirim pertanyaan atau pesannya lewat WhatsApp dengan nomor berapa, Fer? Silahkan langsung kirimkan, jangan lupa untuk ketik nama dan alamat atau daerah asal begitu ya. Kirimnya bisa langsung di 0813 83502099. Sekali lagi jangan lupa cantumkan nama dan alamat Anda atau asal daerah Anda. Silahkan langsung pertanyaan, pernyataan ya boleh langsung, mumpung lagi ada dokternya saat ini juga kirim ke 0813 83502099 gitu Vidya. Oh, dan seperti biasa bakal ada hadiah menarik buat pertanyaan yang paling menarik atau komentar yang paling unik gitu ya. Yang paling menarik yang bakal kita kontak langsung setelah e-live malam ini. Nah, lanjutnya kita mau tanya-tanya sama dokter nih, Dok. Nah, tadi kan dokter sempat singgung tipis-tipis gitu ya, bahwa misalnya mangga correct me if I'm wrong gitu ya, Dok ya. Bahwa vitamin zinc tadi yang direkomendasikan sama dokternya. Nah, Dok, kan memang kebutuhan akan jumlah vitaminnya seberapa atau dosis setiap merek vitaminnya mungkin beda-beda gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya apa sih, Dok, yang paling dibutuhin sama masyarakat sekarang gitu, selain zinc tadi yang sudah disinggung oleh dokter? Kalau aku sih sering dengar sebenarnya vitamin C sih, Dok. Kayaknya apalagi yang 1000 miligram itu kan kebanyakan dijual di toko-toko, supermarket. Nah, itu yang selalu hampir setiap hari dikonsumsi oleh kita, apalagi orang-orang awam begitu ya. Benar-benar, dan setiap di-remind gitu ya, jangan lupa minum vitamin C gitu. Nah, ini bener nggak sih, Dok? Sebenarnya tipe suplemennya seperti apa yang paling dibutuhkan kita sih, Dok? Oke, jadi ini kalau kita konteksnya dalam pandemi ya, situasi pandemi memang sebaiknya cari vitamin yang ada vitamin C-nya, ada vitamin D dan juga zinc. Selain itu, boleh juga konsumsi multivitamin yang ada vitamin yang lain nih. Contohnya vitamin A, B, E, dan juga selenium. Karena vitamin ini yang memang sudah ada jurnalnya, ini terbukti bisa membantu menghambat replikasi atau bersifat antioksidan dari virus COVID sendiri. Gitu. Jadi cara ingetnya gimana? A, B, C, D, E, gampang kan? Vitamin A, B, C, D, E, lalu zinc dan selenium. Tambahannya itu. Gitu. Ada lagi yang saya belum sebutkan, yaitu apa? Yaitu omega 3.
Nah, omega 3 ini kenapa juga dibutuhkan? Karena ternyata dari penelitiannya ya, omega 3 ini bisa membantu menghambat peradangan di dalam tubuh. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau kita terkena penyakit apapun itu yang ada sel radang kita meningkat. Jadi perlu ditekan. Nah, salah satunya dengan omega 3. Nah, untuk waktu mengkonsumsinya ini dok, kadang juga kita agak bingung begitu. Ada yang ngomong kalau vitamin C itu baiknya dikonsumsi saat pagi hari karena waktu yang tepat untuk vitamin C bekerja dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang ya udah kapan saja ketika kamu bisa misalnya ingat langsung dikonsumsi. Nah ini dok seperti apa nih dok? Waktu yang tepat untuk mengkonsumsi berbagai jenis vitamin dan juga suplemen yang kita konsumsi untuk setiap harinya. Oke, nah sebenarnya waktu yang paling tepat itu adalah sebaiknya setelah kita makan. Kenapa? Karena ada beberapa vitamin ini yang bisa menyebabkan gangguan, terutama gangguan lambung kalau kita makannya perutnya kosong. Jadi terserah mau itu makan pagi atau makan siang gitu. Tapi sebaiknya vitamin itu diminumnya jangan malam hari. Kenapa? Karena banyak yang jadi sulit tidur ya, karena badannya ngerasa jadi seger banget gitu, karena konsumsi vitamin tadi. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kalau di pagi aja gitu. Kecuali kalau pagi obat-obatan lainnya udah banyak gitu listnya ya diganti digeser di siang pun masih nggak masalah. Nah, baik. Selanjutnya dok, sebelum kita lanjut untuk menanyakan langsung pertanyaan dari kami, ternyata udah ada detikers yang sudah siap untuk menanyakan pertanyaannya. Ada dari Nada di Jakarta, dok tadi bilang suplemen atau vitamin itu sifatnya tambahan. Terus tahu dari mana ya kalau kita butuh tambahan vitamin atau suplemen? Terus tahu dari mana juga kalau kita kelebihan suplemen dan vitamin itu sendiri? Ini kayaknya pasti juga relate ya. Iya, relate banget sama kita semua nih, detikers nih yang bingung dengan kebutuhan vitaminnya. Oke, nah jadi vitamin ini sebenarnya ada pemeriksaannya di lab. Jadi kalau misalnya kita mau tahu pasti gitu kadar kita berapa, itu kita bisa ambil darah, cek di lab. Tapi biasanya sih kalau yang kita minum dosisnya juga bukan yang ekstra gitu ya, bukan yang over banget. Itu sih biasanya juga badan kita punya mekanisme untuk menetralisir vitamin itu. Jadi misalnya vitamin C kita minum dosis 1000 gitu. Padahal sehari-hari kan dibutuhkan hanya sekitar 75 sampai 90 mg sebenarnya oleh tubuh kita. Sisanya akan diapain? Akan dibuang lewat urin gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita pun sudah punya mekanisme untuk menetralisir itu semua. Asalkan tadi dosisnya jangan over, jangan berlebihan ya. Oke, jadi itu ya. Tapi untuk durasi, maksud kami untuk pengecekan kebutuhan vitamin, suplemen untuk tubuh kita ini dilakukan berkalakah? Atau ya udah cukup dicek di awal, selanjutnya kebutuhan vitamin kita itu akan sama begitu dok? Sekali aja gitu berarti ceknya. Sebenarnya tergantung kondisi tubuh nih. Kalau misalnya kita lagi fit-fit aja gitu ya, pemeriksaan setahun sekali pun cukup. Tapi kalau misalnya memang lagi dalam kondisi sakit, itu bisa diperlukan lebih sering gitu, tergantung dokternya juga nih yang memeriksakan. Nah dok, ini kita kedatangan titipan pertanyaan lagi. Ada dari, aku izin bacakan, ada dari Vira dari Surabaya. Dok, bukannya vitamin itu cuma perlu diminum pas sakit aja ya? Kalau diminum pas sehat, apa nggak memberatkan ginjal? Thank you. Wow, itu juga sebenarnya sering ya jadi obrolan di kita gitu, masyarakat awam, bahwa obat atau vitamin kalau terlalu banyak pengaruhnya ke ginjal. Nah, ini gimana sih dok? Bener nggak nih dok? Nah, emang benar, ada benernya. Jadi, memang nomor satu itu harus dari makanan. Kita harus konsumsi makanan yang utuh ya. Jadi maksudnya misalnya kita makan buah jeruk. Nah, di jeruk itu kan ada vitamin C, ada vitamin A, ada berbagai macam vitamin lainnya juga. Gitu. Jadi memang lebih disarankan dari makanan. Karena sifat vitamin tadi hanya tambahan. Sebenarnya kalau kita sehat-sehat aja gitu ya nggak masalah gitu. Kita nggak perlu konsumsi atau tambahan vitamin lagi nih gitu. Tapi kondisi sekarang ini kan
kayaknya yang kena COVID ini lagi banyak banget ya. Dan walaupun kita misalnya lagi dalam kondisi sehat, gak kena, tapi takutnya sekitar kita misalnya di rumah kita ada yang lagi diisolasi misalnya seperti itu. Nah itu kan kontak erat namanya. Iya. Untuk yang kontak erat, saran saya tetap boleh konsumsi suplemen gitu. Tapi nggak usah jangka panjang juga nih, paling hanya selama isolasi aja gitu. Atau dilebihkan maksimal 1 bulan pun nggak masalah. Oke. Nah dok, ini kan kalau dari yang aku pahamin dari penjelasan dokter barusan bahwa perlu atau tidaknya itu berarti tergantung apa yang kita makan dan minum juga nggak sih dok berarti? Karena tergantung kebutuhannya itu sudah tercukupi atau enggak dari asupan makanan ya, benar begitu dok? Iya, benar sekali. Nah cara ini ya, bagaimana kita tahu kalau asupan makanannya itu sudah cukup atau makanan seperti apa yang sudah terbilang cukup gitu, jadi konsumsi vitaminnya mungkin gak usah terlalu banyak gitu. Makanannya seperti apa Jenis ya dok makanan ya? apa atau Benar, atau sayur-sayuran porsinya seperti juga. apa, porsinya seperti apa? Mungkin bisa Oke. dijabarkan dok. Nah, jadi dalam sehari-hari kita nih perlu yang namanya gizi seimbang ya. Ya. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu kan contohnya nasi, gandum, jagung, roti gitu ya. Nah, karbohidrat ini kita perlu 3-4 porsi per hari. Nah, ini masih boleh nih makan. Oke. Lalu yang kedua terbanyak itu apa? Sayur dan buah-buahan. Nah, sayur dan buah-buahan ini diperlukan sampai 5 porsi per hari. Jadi 5 porsi itu terdiri dari keduanya nih. Misalnya sayurnya 3 porsi, buahnya 2 porsi, atau kebalikannya juga nggak masalah. Pokoknya dalam sehari harus 5 porsi sayur dan buah. Ya. Gitu. Dan sebaiknya sayur dan buahnya juga yang warnanya ini berwarna-warni ya. Karena beda warna, vitaminnya beda. Yep. Gitu. Jadi biar kita tercukupi nih kebutuhan vitamin dan mineral. Lalu yang terbanyak ketiga itu apa? Baru lauk pauk. Lauk pauk tuh baru seperti misalnya apa? Ayam, ikan, daging, tahu, tempe, susu. Nah, itu diperlukan hanya 2-4 porsi per hari. Gitu. Jadi pola makannya harus seperti itu. Dan ada yang terakhir nih. Nah, yang jumlahnya itu tidak boleh berlebihan. Apa itu? Yaitu gula, garam, dan minyak. Micin. Jadi, nah gula, garam, dan minyak ini yang harus dibatasi. Batasannya berapa? Gula hanya 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Nah dok, tentu Gitu. saja Jadi kita sebaiknya tertarik. memenuhi ini. Tentu saja kita pengen ngedalamin Ya. tadi statement dokter soal buah itu beda warna, beda kandungan vitamin gitu ya. Aku rasa itu menarik banget. Tapi sebelumnya ada titipan pertanyaan dulu. Ada dari Viani dari Jakarta. Mungkin Viani mau bantu bacakan. Oke, kita langsung bacain. Dok, mama aku nyuruh aku minum air putih yang dicemplungin di kristal. Namanya biokristal gitu. Beneran manfaatnya nggak sih? Wow. Nah, Apa saya baru mendengar Dok, gimana nih biokristal? Ini dicemplungin Waduh. terus diminum. Nah, ini seperti apa nih? Oke, nah sebenarnya sih kalau air putih nggak perlu air putih yang seperti itu disebut kayak mewah banget gitu ya air putihnya ya. Sebenarnya sih nggak perlu yang terlalu kayak gitu sih. Minum air putih biasa pun nggak masalah. Yang penting kebutuhan cairan kita cukup minimal 8 gelas per hari. Gitu. Kadang-kadang 8 gelas aja suka nggak tercapai loh, karena banyak yang suka lupa minum. Gitu. Bener. Atau bahkan justru minumannya beda, bukan air putih tapi misalnya kayak teh kemasan, terus juga asupan-asupan dari minuman selain air putih. Nah itu kan biasanya kita di luar suka kurang sadar gitu ya. Kalau ternyata kebutuhan minuman kita itu harusnya dipenuhi dengan air putih lebih dulu gitu Iya, ya. Bener. benar sekali. Nah, ini Dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan intinya, ini kebetulan ada penanya juga, ini yang men-DM saya secara pribadi langsung. Wow. Gitu ya. Boleh ya, produser ya? Oke. Harus ada ACC dulu soalnya dari produser. Kalau kita nggak ACC, waduh bahaya. Nah, ini Dok, ini karena kebetulan yang bertanya ini terkena COVID dan melakukan isolasi mandiri. Ini mungkin pertanyaannya sangat penting banget untuk dijawab sama dokter. Dok, apa obat yang harus dikonsumsi oleh para penderita COVID? Katanya kan nggak ada obatnya nih.
Nah, kalau gitu dengan mengkonsumsi suplemen dan vitamin apa saja yang baik, lalu apakah dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen itu udah cukup atau enggak? Oke, nah jadi buat yang udah positif COVID nih, sebaiknya sih saran saya walaupun isolasi mandiri, tapi tetap ada dokter pegangannya nih, gitu. Entah itu konsulnya bisa lewat telemedicine kah, gitu ya. Karena kalau datang langsung kan takut juga ya sekarang ya, mendingan lewat telekonsultasi karena sudah banyak sekarang yang menyediakan jasa itu gitu. Jadi selain vitamin dan mineral tadi ya, memang ada beberapa obat lainnya yang bisa membantu terapi COVID. Contohnya misalnya antivirus atau antibiotik, obat batuk pun boleh diminum gitu, anti radang pun boleh diminum. Nah itu tambahan-tambahan aja ya, tapi memang sebaiknya tetap ada dokter yang megang sih gitu, biar nggak bablas gitu aja gitu, karena tergantung derajat COVID ya nih, takutnya saya nggak tahu kan, dia tergantung COVID yang ringan atau yang sedang atau yang berat gitu. Tapi Kalau dari silakan dok, silakan. Kalau dari sisi vitamin, saran saya tadi jadi cari vitamin yang ada A, B, C, D, E, cari multivitamin boleh. Lalu ada zinc, ada selenium, ada omega 3. Tadi ada satu lagi yang kelupaan disebut tuh, yaitu probiotik. Probiotik juga penting banget nih. Gitu, karena rata-rata sistem imun kita itu paling banyak ternyata di saluran cerna. Nah, jadi kenapa saluran cernanya itu jadi harus sehat? Nah, probiotik bisa membantu menyehatkan bakteri baik di saluran cerna kita ya. Jadi biar ibaratnya sistem imun kita itu bisa lebih bagus gitu, lebih meningkat. Oke, baik. Saya langsung, ini pasti sangat bermanfaat sekali untuk teman saya nih. Ya, dan semoga buat temannya Ferdi semoga cepat sembuh. Pokoknya semua diabetikers yang lagi sakit, sama yang lagi kena juga. COVID, jangan lupa untuk konsumsi dari A sampai E. Tapi jangan lupa ya, ini karena kebutuhannya khusus untuk para penderita COVID, konsultasikan melalui telemedicine. Ini sekarang alat-alatnya, aplikasinya udah banyak ya. Banyak ya, Jadi benar. bisa langsung dikonsultasikan juga, jangan langsung mengkonsumsi itu secara plek-plekan gitu. Bener, karena lagi rame banget tuh Fer sekarang, rame Ya. ya. Mungkin dokternya juga relate gitu ya sama info ini, lagi rame banget di medsos soal orang beli atau jual secara bebas vitamin dan obat COVID. Padahal ya sepengetahuan aku sih ya harus ada resep dokter untuk beberapa jenis obatnya. But anyways, ada titipan pertanyaan lagi nih dok. Ada pertanyaan dari Mulia dari Bekasi. Pertanyaannya adalah, malam Dok Raisa, apakah vitamin sintetis yang dijual di apotik lebih baik daripada vitamin alami dari sayur dan buah? Dan apakah ada efek samping dari vitamin sintetis tersebut? Mungkin soal tadi kaitannya dengan konsumsi makan minum sudah disinggung tipis-tipis ya sama dokternya. Tapi kalau mau diberi penegasan lagi, boleh dokter, sama pertanyaannya soal efek samping dari vitamin sintetis tersebut. Enggak dok? Oke. Ya, jadi kalau lebih baik tentunya nggak ada yang mengalahkan bahan makanan utama nih, seperti sayur, buah, ayam, ikan gitu tuh nggak ada yang mengalahkan bahan makanan utama kita lah. Gitu, itu nomor satu yang harus dikonsumsi. Nah, lalu kalau efek sampingnya, ini efek samping tentunya kalau dikonsumsi secara berlebihan, dan apalagi kalau dikonsumsinya secara jangka panjang lama ya. Memang beberapa vitamin ini bisa mengakibatkan gangguan organ, seperti misalnya gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi liver, bahkan bisa menyebabkan mual, muntah, diare, nafsu makan yang hilang gitu. Jadi efek sampingnya juga banyak gitu. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya, ini masih dari penanya kita, ada Tikers. Ada Michael. Dok, mau tanya, untuk umur 50 tahun ke atas, kebutuhan vitamin D3, K2, magnesium, zinc, berapa untuk setiap harinya? Dan berapa dosisnya ya dok? Oke, nah ini juga lagi marak banget ya vitamin D. Minumnya bareng zinc, bareng magnesium gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tergantung dosis vitamin D yang kita asup juga nih. Dosisnya berapa tergantung pemeriksaan lab. Jadi maksudnya kita tidak bisa memberikan vitamin yang langsung aja minum segini gitu, nggak bisa. Kita harus lihat dulu baseline-nya, nilainya berapa. Kalau memang nilainya ternyata udah normal, buat apa lagi minum suplemen, misalnya gitu kan.
Tapi kalau memang rendah banget sampai defisiensi, nah itu kita bisa memberikan dosis yang memang lebih tinggi daripada umumnya gitu. Tapi untuk dosis yang rata-rata, maksudnya angka kecukupan harian dari vitamin D itu sendiri di 400 international unit. Jadi kalau misalnya mau membeli bebas tanpa konsultasi dulu ke dokter, saran saya di 400 IU itu masih bisa dibilang normal gitu, tidak membahayakan ya. Tapi kalau untuk dosis di atas itu sebaiknya atas konsultasi dulu deh gitu, atau setidaknya periksa lab dulu. Oke. Nah dok, kalau ngomongin soal vitamin D, ini kebetulan tadi sempat kita singgung di opening juga gitu ya. Aku sering dengar nih dok bahwa vitamin D sekarang lagi perlukannya banget karena katanya bisa memicu daya tahan tubuh yang kuat, katanya begitu. Makanya sekarang jadi banyak kita yang jadi berjemur mungkin ya, yang tadinya cuek-cuek aja berjemur tuh apa pentingnya, sekarang jadi rajin berjemur. Nah dok, ada nggak sih gejala tertentu mungkin yang dialami tubuh kalau memang kondisinya tuh kekurangan vitamin D? Mengingat sekarang vitamin D lagi penting banget begitu ya untuk menjaga daya tahan tubuh ini. Nah, ada nggak sih dok gejala atau apa ya, tanda-tanda tertentu atau reaksi yang fisik kita tahu gitu bahwa oh ini yang menunjukkan kekurangan. wah kita butuh nih vitamin D begitu. Mangga dok. Oke. Nah, kalau vitamin D ini biasanya suka nggak ada gejala nih. Jadi orangnya tuh ngerasa sehat-sehat aja, nggak ada gejala apapun, tapi begitu diperiksa, tahu-tahu kadar vitamin D-nya rendah banget, gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang ada gejalanya apa? Cepat capek, terus juga kayaknya tulangnya nggak kuat, gitu. Jadi cepat pegel, cepat capek gitu ya. Ada juga yang seperti itu, dan ada juga yang jadi gampang sakit, gampang alergian. Nah itu ternyata ngaruh juga tuh ke kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Oke. Tapi benar nggak sih dok, katanya berjemur tuh efektif banget buat meningkatkan, mencukupi kebutuhan tubuh akan vitamin D dok? Ya memang berjemur ini salah satunya bisa merubah vitamin D yang bentuknya nggak aktif nih di badan kita jadi aktif. Jadi bagus banget boleh berjemur. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang sudah defisiensi atau insufisiensi vitamin D, nah biasanya berjemur aja kurang. Gitu. Jadi tetap harus ditambah suplementasi untuk orang-orang yang memang kekurangan. Oke, iya lagi-lagi harus ada asupan juga, bukan hanya memanfaatkan vitamin D yang udah dalam tubuh gitu ya dok ya? Iya, benar sekali. Oke, nah dok nih kemarin kita banyak banget dihebohkan dengan yang namanya selain obat pil, kaplet, tablet, sirup untuk bisa kemudian memberikan daya tahan untuk tubuh, tapi ada juga herbal nih dok, untuk meningkatkan yang namanya power kita gitu di tengah-tengah masa pandemi. Nah, apakah produk-produk herbal seperti ini akan jauh lebih baik dibanding dengan vitamin atau suplemen atau seperti apa dok? Mungkin penjelasannya. Oke, nah jadi kalau herbal ini tergantung ya herbalnya itu apa, dan ada penelitiannya atau enggak nih, ada literaturnya atau enggak dari produk-produk herbal ini, gitu. Kalau memang penelitiannya sudah banyak, terus sudah BPOM gitu, gak ada tambahan zat kimianya lagi, tentunya boleh aja dikonsumsi, gitu. Tapi kalau misalnya herbalnya yang nggak jelas gitu, kadang ada yang asal beli bebas gitu langsung dikonsumsi, padahal kita nggak tahu itu isi benernya apa, apakah ditambahkan obat mungkin di dalamnya. Nah itu kan jadi perlu hati-hati nih gitu, tergantung herbalnya apa. Berarti penting untuk kenali dulu itu tuh bahannya apa begitu. Benar. Ya mungkin juga harusnya kita kenali dulu juga kali ya risiko efek sampingnya seperti apa begitu ya dok. Dan mungkin lebih amannya lagi kalau setiap obat, suplemen, vitamin yang masuk ke tubuh kita dikonsultasikan dulu, dikununkan dulu oleh teman-teman dokter kita. Jadi konsultasi dulu nih ke tim dokter. Bener. Boleh nggak nih yang ini gitu kan? Jangan hanya karena gitu ya, sudah dijual dan BPOM langsung dikonsumsi aja gitu. Atau rame gitu ya, teman-teman banyak yang pakai atau lihat di medsos, tuh penting banget ya guys. But anyways, ada titipan pertanyaan lagi. Silakan. Ada pertanyaan dari Ade dari Yogyakarta. Mungkin Ferdi mau bacakan? Boleh. Malam dok, izin bertanya, apakah benar susu kolostrum dapat meningkatkan IgM dan IgG yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh kita?
Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kolostrum itu didapatkan dari ASI yang paling pertama keluar dari ibu nih, gitu. Jadi kalau memang kolostrum dari ASI itu memang tidak ada yang bisa mengalahkan nutrisinya. Itu makanan paling sehat sedunia, gitu ya. Jadi memang benar bisa meningkatkan IgM, IgG dan lain sebagainya, itu semua yang dinamakan sistem imun. Jadi itu dia kenapa ibu itu harus memberikan ASI kepada anaknya, gitu. Kalau memang ASInya keluar ya, kadang ada yang ASInya juga nggak bisa keluar sama sekali kan, ya mau gimana gitu. Tapi kalau memang keluar, kasihlah ASI, kalau bisa usahakan sampai eksklusif, gitu. Oke, mungkin bisa dirinci lagi penjelasan terkait dengan IgM sama IgG ini, Dok. Oke, nah jadi ini termasuk imunitas di dalam tubuh tuh. Jadi ada sel yang namanya imunoglobulin di dalam badan kita. Imunoglobulin ini yang nantinya bisa meningkatkan sistem imun. Gitu. Dan memang kalau ASI, terutama bagian kolostrumnya ya, kolostrum itu ASI yang pertama-tama keluar, biasanya di awal-awal ibu melahirkan tuh ASInya keluar. Nah itu sebaiknya langsung dikasih ke bayinya, gitu. Karena nantinya kalau udah lewat dari 3 hari, biasanya kolostrumnya udah nggak ada tuh, gitu. Jadi itulah dia ASI yang paling penting, gitu. Tapi bukan berarti 3 hari aja kasih ya, gitu, bukan berarti gitu. ASI secara keseluruhan, misalnya sampai minimum banget 6 bulan, itu pun tetap memiliki tetap bisa meningkatkan daya tahan atau meningkatkan imunitas untuk anaknya ya. Baik, Dok. Gitu. Sebelum lanjut lagi, kita ngasih tahu dulu ke Detikers, kalau misalnya ingin bertanya silahkan, masih boleh kan, masih dibuka kan? Silahkan langsung kirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp. Gampang sekali caranya, kirimnya jangan lupa ketik nama dan juga asal dari mana. Kirim ke 0813-8350-2099. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi, silahkan Vidya. Wow, ramai ya malam ini ya. Seru deh kalau ngomongin COVID-19 itu ya. Orang antusias banget. Nah, pertanyaannya ada dari Florin, Dok. Selamat malam, aku Florin mau tanya vitamin C dan vitamin D yang bagus buat imun tubuh merek apa ya? Nah, ini inisial brand aja ya, inisialnya aja. Lihat sekarang merek kan banyak banget gitu ya. Klaim khasiatnya juga beragam. Mungkin boleh inisial atau gimana gitu, Dok? Oke, nah kalau merek apa, balik lagi sih sebenarnya tergantung ya, karena banyak banget merek yang beredar, dan sebenarnya tergantung dari dosisnya juga gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke merek apapun boleh, terserah, itu pilihan. Tapi lihatlah dosisnya, gitu. Jadi cari dosis yang memang paling sesuai dengan badan kita, gitu. Gitu ternyata Detikers. Semoga terjawab ya buat Kak Florin tadi inti pertanyaan. Yes, langsung aja kita ke pertanyaan inti untuk Dr. Raisa. Nah ini Dok, selain tadi yang saya sebutkan ada herbal, pil, dan lain sebagainya untuk bisa menambah daya tahan tubuh. Ada juga nih, banyak banget belakangan ini selama setahun terakhir begitu ya, pandemi. Kita juga mulai dibiasakan dengan yang namanya mengkonsumsi jamu tradisional. Atau yang banyak kita kenal empon-empon gitu ya. Itu sempat ramai ya di awal-awal ada pandemi di Indonesia. Nah Dok, gimana nih Dok? Apakah ini juga mampu menggantikan peran dari vitamin dan suplemen yang harusnya dikonsumsi oleh tubuh? Oke, nah jadi kalau empon-emponnya atau jamu ya, itu kan kita lihat lagi nih bahannya tuh apa. Biasanya bahannya itu kan kunyit, jahe, temulawak gitu ya, yang memang semuanya itu termasuk bumbu masakan yang memang memiliki khasiat tersendiri nih. Jadi kalau saya bilang itu menggantikan vitamin yang ada, itu sih enggak. Tapi beberapa dari empon-empon itu mengandung vitamin, itu iya. Jadi contohnya kunyit ini ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya gitu. Tapi selain dari itu ternyata kunyit juga memiliki zat yang namanya kurkumin yang sangat baik untuk meningkatkan stamina dari tubuh kita gitu. Jadi balik lagi nih, kalau mau konsumsi jamu gitu ya,
Sebenarnya boleh aja, tapi pilih yang alami, Hmm, yang nggak ada tambahan zat kimia, nggak ada ya. pengawetnya gitu. Atau bahkan kalau mau buat sendiri kan buatnya gampang banget. Wes, gampang Tinggal banget. semuanya diambil, direbus gitu kan. Bener, Atau pakai buat bumbu masakan Iya, bener. gitu. Tambahin Karena semuanya cabe, ini bumbu tambahin masak. potongan daging. Waduh, bukan mantap. minum jamu namanya. Nah, bener tuh. Tapi dok, Gitu. kalau untuk frekuensi konsumsinya atau dosisnya mungkin ya, itu baiknya gimana sih dok? Soalnya aku sebagai awam gitu ya, sempat dengar juga katanya bahan-bahan seperti ini kalau minum jamu gitu ya, katanya terlalu sering juga bisa berefek ke ginjal. Entah itu benar atau enggak, mungkin langsung saja boleh diluruskan sama dokter. Mungkin frekuensi Oke. konsumsinya yang aman seperti apa dok? Ya, jadi kalau misalnya kita hanya minum misalnya 1 gelas per hari gitu, itu kan tentunya ya nggak akan masalah. Kecuali kalau jamu yang kita minum itu memang dosisnya itu tinggi atau ada tambahan zat-zat kimia lainnya nih yang memang membahayakan ginjal gitu. Tapi kalau selama itu alami dan selama buatnya juga kita tahu, misalnya kita juga tahu lah aman, bersih juga, gitu sih nggak masalah ya. Hmm, Tetapi saya lebih menyarankan, karena kalau empon-empon itu ya, itu kebanyakan gulanya tuh banyak. Nah, jadi hati-hati nih, bukannya kita sehat, tapi gulanya berlebihan. Jadi hati-hati juga, karena gula terlalu berlebihan itu nantinya ada penyakit lainnya nih. Nanti bukannya kena COVID, yang ada kena penyakit gula gitu kan. Jangan sampai juga gitu kan. Kita kan maunya sehat terus. hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya dibuat untuk bumbu masakan nih, misalnya ayam jahe gitu, atau kita masak ikan bumbu kunyit. Nah, itu tentunya lebih menyenangkan juga untuk dimakan. Oke, baik. Tadi dokter, saya sempat menanyakan juga soal apa saja multivitamin dan suplemen yang baik untuk dikonsumsi oleh para penderita COVID nih, lagi di masa pandemi juga kan. Nah dok, berikut ini Ya. masih ada kaitannya juga, tapi mungkin kami ingin minta penjelasan dari dokter. Nah, bagaimana untuk para penderita COVID dok? Apakah vitamin dan suplemen tambahan ini juga bisa mempercepat proses penyembuhan dari si pasien itu sendiri? Dan jika iya, vitamin dan suplemen apa saja yang sebaiknya harus dipenuhi? Oke, ya jadi vitamin dan suplemen ini memang sudah ada yang ini saya ambil jurnal ya dari Nutrien 2020. Ini bulan Desember keluarnya jadi saat pandemi nih. Ini memang ada beberapa mikronutrien yang terbukti bisa mempercepat penyembuhan dari COVID itu sendiri. Itu apa? Yang pertama zinc tadi ya. Yep. Zinc ini sifatnya antioksidan dan dia memang bisa menghambat replikasi dari virus. Lalu selenium ini juga ternyata bisa menghambat dari reseptor tempat virus itu nempel di badan kita. Oke, lalu vitamin A. Tapi vitamin A ini bukan berarti saya konsumsi aja suplemennya gitu, nggak usah, karena vitamin A di makanan itu banyak banget. Jadi semua makanan yang warnanya orange atau merah, contohnya labu, terus di bayam pun juga ada sih warnanya padahal hijau ya. Di ikan tuna gitu pun ada. Terus vitamin B. Nah, B kompleks ini juga ternyata sangat penting karena dia juga bisa sebagai antiinflamasi. Oke, lalu vitamin C sama vitamin D yang memang sudah menjadi terapi COVID, pasti dikasih vitamin C dan D ya. Lalu tambahannya lagi vitamin E. E ini juga bagus, sifatnya antioksidan, dan tadi omega 3 dan probiotik gitu. Karena omega 3 juga ternyata ada penelitiannya, dia bisa sebagai antiinflamasi, dan juga kalau probiotik sendiri juga sangat baik untuk sistem pencernaan kita. Gitu. Yang antibody itu banyak banget di sistem pencernaan ternyata. Oke, baik. Kita lanjut ke Detikers lagi ya, karena ini saya yakin pasti banyak banget pertanyaan dari Detikers yang harus dijawab. Baik, nah ini dia nih, ada dari Mia di Jakarta. Apakah vitamin bisa menyembuhkan penyakit dok? Atau cuman bersifat mencegah aja? Atau sebagai pencegah? Itu aja dok, pertanyaannya, makasih. Nah, gimana nih dok? Sorry, apakah apa? Apakah vitamin bisa menyembuhkan penyakit? Atau cuman bersifat sebagai pencegah aja? Oke,
Nah, kalau untuk menyembuhkan itu belum bisa, tapi mempercepat penyembuhan itu bisa. Gitu. Jadi ada beberapa yang dari literatur yang saya baca. Itu sih vitamin-vitamin ini bisa mempercepat penyembuhannya. Gitu. Tapi sebagai obat utama itu belum bisa hingga saat ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Yap, Kita semoga terjawab pertanyaannya. Iya, benar, kita nggak boleh berharap bahwa vitamin itu sebagai obat utama, enggak sama sekali. Ini adalah lagi-lagi kita balik ke prinsip awal, ini adalah pendukung kebutuhan setelah makanan, asupan makanan, begitu ya. Nah, bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Nah, Ya. Dok, kita ada pertanyaan lagi nih, Dok. Melihat beragamnya merek, khasiat, atau bahkan jenis vitamin juga gitu, Dok. Ketika kita mau memilih produk vitamin atau suplemen, itu apa saja sih, Dok, yang harus kita perhatikan, Dok? Mungkin boleh ditegaskan lagi kali ya. Tadi dokter sempat sebutkan soal dosis. Nah, sebelum beli nih mungkin ya, apa saja yang harus kita perhatikan sih, Dok? Oke, jadi kita perhatikan misalnya suplemen ini halal atau tidak, lalu sudah terregistrasi oleh BPOM atau tidak. Nah, lalu kita cari deh tuh, kita harus baca label nutrisinya ya. Jadi kita lihat di belakangnya, karena berbagai macam vitamin kan dosisnya beda-beda tuh. Nah, sebaiknya kita lihat nih, kita memang perlunya tuh apa gitu, yang mau diutamakan. Nah, carilah misalnya kita lagi mau yang vitamin C. Nah, cari yang vitamin C-nya yang tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu. Misalnya yang satu 200, yang satu 20, ya tentu kita pilih 200 dong gitu ya misalnya. Lalu konsumsilah vitamin itu secara bijak. Jadi jangan sampai lagi sakit nih, jadi konsumsinya double gitu. Nah, itu percuma gitu, karena vitamin itu pun kalau kelebihan akan dibuang juga oleh badan kita. Gitu. Dan yang penting juga alangkah baiknya kalau bisa konsultasi dulu ke dokter. Waduh. Apalagi kalau ada kondisi medis nih, gitu. Kecuali kalau lagi sehat-sehat aja, gitu ya. Kalau ada kondisi medis tertentu, alangkah baiknya konsultasi dulu. Benar, waduh. Jadi langsung terbuka semua otak-otak yang ketutup selama ini tentang bagaimana mengkonsumsi vitamin, suplemen yang baik untuk tubuh dan kebutuhan sehari-hari kita selama masa pandemi tentunya ya. Benar banget. Nah, kita yakin teman-teman Detikers di rumah dapat banyak banget info dari dokter malam ini. Kita sendiri juga banyak banget hal baru. Kira konsumsi vitamin suplemen tuh sekedar oke, vitamin A baik buat mata, vitamin C buat daya tahan tubuh. Ternyata lebih rumit dari itu, bahkan ada efek sampingnya. Nah, Dok, kita sudah menghitung waktu menuju penghujung acara malam ini. Boleh nggak sih kita minta simpulan atau mungkin penegasan dari dokter gitu ya, pesan dari dokter nih yang ingin disampaikan pada teman-teman Detikers, terutama terkait menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi ini, Dok? Oke, ya, jadi pesan saya ya, tidak ada yang bisa menggantikan nutrisi dari makanan yang utuh nih. Jadi ikutilah prinsip gizi seimbang, makanlah dengan makanan utuh yang memang sehat gitu ya. Jadi cari makanan yang memang sehat, jangan terlalu banyak makanan olahan, kurangi gula, garam, dan juga minyak. Dan sifat vitamin ini hanya penunjang ya, perlu diingat hanya penunjang. Dan untuk meningkatkan sistem imun, vitamin yang dibutuhkan yang utama adalah vitamin C, D, dan juga zinc. Vitamin tambahannya boleh ditambah seperti vitamin A, B kompleks, vitamin E, selenium, probiotik, dan juga omega 3. Tapi perlu diingat lagi, konsumsilah secara bijak. Oke? Sip, Dok. Wow. Ini penting banget ya bahwa konsumsi vitamin itu penting banget. Kita semua tahu betapa konsumsi vitamin itu penting. Tapi however, menjaga asupan makanan itu yang sebenarnya nggak kalah penting. Karena itu yang paling utama sebenarnya. Karena lagi-lagi tadi dokter baru saja menyebutkan vitamin suplemen itu hanya sebagai tambahan pendukung daya tahan tubuh setelah kemudian asupan makanan nggak mencukupi, begitu ya. Oke, dan makasih banyak Dokter Raisa. Semoga kesempatan ini bisa bermanfaat tentunya tidak hanya untuk kami, tapi untuk Detikers dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan e-live begitu ya untuk pekan ini. Benar begitu. banget, Dokter. Thank you so much. Pengennya sih nanti abis ini kita bincang-bincang lagi ya, Dok. Jadi mungkin boleh nggak langsung leave chat room ini dulu. Tapi thank you so much, Dokter, untuk waktu dan sharingnya malam ini. Semoga Dokter sehat selalu.
Oke dok, kita Terima langsung kasih. siap. Dokter, Sehat kita selalu bergeser dulu ya semuanya. untuk mengumumkan siapakah yang akan mendapatkan. Ini dia nih, sudah ada pemenang dari para penanya kita. Selamat untuk siapa? Untuk Ade dari Yogyakarta. Wow, ini ada hadiahnya ya. Yes. Soon setelah acara e-live malam ini akan ada dari tim kita yang kontak Ade di Yogyakarta. Selamat, Wah. terima kasih banyak untuk partisipasinya dan untuk teman-teman Detikers yang lain juga yang tadi udah kirim pertanyaan dan Belum sempat dibacakan karena memang waktu yang membatasi karena kita. terbatas waktu, benar. Kami minta maaf, tapi terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah berpartisipasi. Jangan lupa untuk minggu depan harus ikutan partisipasi di sini lagi, begitu ya. Benar banget. Nah, ini bincang-bincang malam ini aku rasa lagi-lagi relate banget sama kondisi kita Sangat. sekarang di tengah pandemi. Kalau dari kamu apa sih Fer yang paling kamu klik banget gitu malam ini? Jangan lupa untuk tahu dulu nih kadar kebutuhan vitamin, suplemen A untuk tubuh kalian semuanya Detikers. Silahkan ke tempat pengecekan terlebih dahulu ke rumah sakit dan lain sebagainya yang bisa ya teruji klinis begitu ya. Begitu jangan sampai kita mengkonsumsi itu semua ya udah dengan perkiraan diri sendiri padahal itu tidak dianjurkan gitu ya. Kalau untuk video sendiri gimana nih Fit? Pesan dari dokter yang spek gitu langsung lekat gitu. Ya, aku rasa kita semua tahu ya bahwa kesehatan adalah satu hal paling penting di tengah pandemi ini. Olahraga atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baru seperti berjemur misalnya. Nah, Itu perlu kita terapkan sekarang menjadi gaya hidup baru. But anyway, selain asupan vitamin dan suplemen yang gak kalah penting adalah menjaga pola makan. Oh my god, karena itu penting banget. However, buat tubuh kita impact-nya baik. Menjaga pola makan itu melindungi diri sendiri sama juga kita melindungi orang lain. dan Tetap termasuk keluarga. jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan Kesehatan. 5M. Gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk menghindari kerumunan dan menghindari yang namanya mobilitas. Kalau bisa di rumah aja deh. Apalagi ini nanti tanggal 3 kita udah mulai PPKM yang sangat-sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk diikuti deh gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah malam ini bertanya. Terima kasih kepada dokter. Saatnya kita harus pamit. Tapi jangan lupa untuk selalu menyaksikan e-live setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di 20 detik atau Detikcom dan dengan tema-tema yang berbeda setiap minggunya tentunya ya. Saya Frian Benar Zikran. banget. Dan aku Vidya Pinandita pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam.